Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat bertangkaikan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Elda Yunita Rangkuti dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan membacakan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abdillahi bin Umrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifakin hatta yada'aha idza haddatha kadzalika wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Sadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membacakan arti hadis berkata Hadithu Abdillahi bin Umrin. Hadis hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhoi anhuma keduanya. Qala berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un 4. Man siapa kunna pada dia fihi padanya kana adakah dia munafikon seorang munafik khalisan yang tulen. Waman dan siapa kanat adalah dia fihi padanya khallatun satu cabang minhunna dari yang 4 itu kanat adalah dia fihi padanya khallatun satu cabang min dari nifaqin kemunafikan hatta sehingga yada'aha dia meninggalkannya idza apabila haddatha dia berkata kadzaba dia berdusta wa idza dan apabila ahada dia mengadakan perjanjian ghadara dia mengkhianatinya wa idza dan apabila wa'ada dia berjanji akhlafa dia tidak menepati janji wa idza dan apabila khasama dia berselisih atau bermasalah dengan orang lain fajaro dia melampaui batas. Selanjutnya tafsiran dari hadis tersebut. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun min nifaqin hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. 4 perkara jika terdapat pada seorang hamba maka dia adalah seorang munafik yang murni. Barang siapa yang memiliki salah satu dari 4 perangai tersebut maka pada dirinya ada satu dari perangai kemunafikan sampai dia tinggalkan seluruhnya. Kalau diberi amanah dia berkhianat, kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji maka dia berbuat curang, kalau dia bermusuhan maka dia berbuat fajir.
Ada beberapa jenis kemunafikan. Yang pertama, kemunafikan besar atau nifaq akbar. Nifaq akbar ini merupakan perbuatan kekafiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nifaq akbar juga disebut dengan nifaq i'tiqadi, yaitu nifaq yang berkaitan dengan keyakinan dengan bentuk menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Inilah kemunafikan yang orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah hukum berada di dasar neraka. Sebagaimana Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang berada di dasar neraka jahanam. Dan Allah juga menyifati mereka sebagaimana firman-Nya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu atau melakukan penipuan Allah dan orang-orang yang beriman. Namun sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Orang munafik lebih parah daripada orang kafir yang asli karena orang kafir asli menampakkan kekafirannya sehingga semua orang mengetahui hakikat mereka. Berbeda halnya dengan orang munafik. Di samping kekafirannya, mereka juga menipu Allah meskipun Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Pantas jika mereka dimasukkan ke neraka jahanam di bagian dasar yang paling bawah karena apa yang mereka lakukan lebih parah. Nah, di sini kita mengetahui bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak memberi hidayah kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mendapatkan hidayah, tidak bersedekah dan tidak salat. Perhatikanlah keadaan orang-orang munafik. Sebab-sebab hidayah yang telah datang kepada mereka, di antaranya mereka memahami bahasa Arab, mengerti isi Al-Quran, mereka berada di dekat Rasulullah dan mendengarkan langsung wejangan-wejangan Rasulullah. Mereka ikut menyaksikan ketika ayat-ayat Al-Quran turun, melihat langsung mukjizat-mukjizat Rasulullah. Tetapi tetap saja mereka tidak masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Bahkan mereka ikut sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat fajar atau sholat subuh dan sholat isya. Mereka melakukan semua itu karena ingin menampakkan bahwa mereka termasuk umat Islam. Kalau tidak terlihat dalam jemaah, tentu akan ketahuan. Karena itu, mereka tidak mendatangi jemaah sholat subuh dan isya karena kondisi gelap sehingga tidak akan ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat munafik ketika sholat, yang mana wa idza qamu ila sholati qamu kasala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka sholat dengan bermalas-malasan, mereka hanya ria, ingin agar amalan mereka dilihat oleh manusia dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Artinya, orang munafik yang sholat bahkan ikut sholat berjamaah dan mereka juga berzikir kepada Allah, tetapi itu semua tidak dilakukan dengan maksud menipu. Lantaran batin mereka penuh dengan kekufuran. Inilah kemunafikan akbar. Mereka sudah dibukakan sebab-sebab hidayah di hadapan mereka, tetapi tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti
Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang semisal. Secara lahiriah mereka Islam, tetapi sebenarnya membenci Islam. Yang kedua, kemunafikan kecil atau nifaq asghar. Nifaq asghar disebut juga dengan nifaq amali, yaitu nifaq yang berkaitan dengan amalan. Artinya hatinya beriman, hanya saja amalannya menyelisih hatinya, namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Kemunafikan inilah yang dimaksud dalam hadis yang sedang kita bahas tadi, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji berselisih, dan jika diberi amanah berkhianat. Dan tambahan keterangan tentang sifat munafik dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar bin As itu, wa idza ahada qadara, wa idza khasama fajara. Jika bersepakat dengan orang lain, mengkhianati kesepakatan itu, dan jika bersengketa, dia berbuat kefajiran atau curang. Inilah 5 ciri-ciri orang munafik dengan nifaq asghar. Kelima ciri tersebut seluruhnya kembali kepada satu muara, yaitu ketidakserasian antara penampakan lahiriah dengan batin, apa yang ada di dalam hatinya. Inilah yang disebut dengan nifaq amali. Semakin banyak sifat tersebut pada diri seseorang, semakin tinggi kadar kemunafikannya. Oleh karena itu, kita dapati para sahabat dahulu sangat takut dan mengkhawatirkan kemunafikan atas diri mereka. Sebagaimana Ibnu Mulaika berkata, ada waktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqun ala nafsih. Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah, seluruhnya takut kemunafikan akan menimpa dirinya. Sekian isi penjelasan dari tugas hadis terbawi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.